Ada begitu banyak polemik di dalam pembangunan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pada tahun kemarin berita tentang pertentangan dalam pembangunan gereja yang membuat heboh warganet. Yaitu yang akan saya bahas kali ini tentang polemik pembangunan gereja di Cilegon. Pada tanggal 7 September 2022 terjadi polemik dalam pembangunan gereja di kota Cilegon. Dilansir dari nasional.kompas.com, lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial mendesak kepala daerah tidak mengistimewakan suatu kelompok dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas terkait penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha yang terletak di kota Cilegon, Banten pada 7 September 2022. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa warga Cilegon menolak pembangunan gereja? Ini penjelasannya. Dilansir dari www.hukumonline.com, penolakan itu menurut Gufron didasari pada perjanjian Bupati Serang Ronggo Wuloyo dengan PT Krakatau Steel tahun 1975 yang isinya memuat perizinan berdirinya PT Krakatau Steel dengan syarat tidak boleh mendirikan gereja di kawasan tersebut. Dilansir dari kemenak.co.id pada 7 September 2022 pukul 10.30 sampai dengan 13.30 WIB di kantor DPRD Kota Cilegon dan kantor Wali Kota Cilegon telah berlangsung audiensi oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon dan LBH atau Lembaga Bantuan Hukum, pengacara rakyat Haji Elvi Silvi SHIS SHMH, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, kiai, LSM, dan OKP dengan Ketua DPRD Kota Cilegon dan Wali Kota Cilegon. Audiensi ini diikuti oleh sekitar 100 orang dan dihadiri oleh Isro Miraj SESH, Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, Ibu Haji Nurotul Uyun, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, AKBP Eko Jajo Untoro, SHS IK MH, Kapolres Cilegon, KH Fatul Adim, tokoh agama Kesultanan Banten, KH Lukman Harun, tokoh masyarakat Citangkil Kota Cilegon, KH Hafidin, Ketua Pondok Pesantren Waringin Kurung, Ustadz Unang, tokoh masyarakat Merak, H. Nawawi Sahim, tokoh masyarakat, Maruf Muhtadi, tokoh masyarakat, Ustadz Sunardi, tokoh masyarakat, Husen Saidan, Ketua LSM Gapura, Mus, Ketua Bandrong, dan LSM OKP dan masyarakat Kelurahan Gerem. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang menyoroti tentang polemik pelanggaran pembangunan gereja di Cilegon hingga terjadi beberapa aksi massa. Dilansir dari suarabanten.id, polemik penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon hingga saat ini menyedot perhatian masyarakat. Bahkan kini dari pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda komentari soal polemik penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Abu Janda berkata, di Indonesia tidak ada Islamofobia. Pegiat media sosial Denny Siregar turut buka suara atas penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten. Penolakan pembangunan gereja direncanakan berlokasi di lingkungan Sumur Wulu, Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon itu bahkan mendapat dukungan dari wali kota dan wakil wali kota. Denny Siregar itu mengatakan gak paham apa makna toleransi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado.
Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.